Halo friends, perkenalkan nama saya Ririn Erviana. Kalian bisa panggil Miss Ririn. I am a librarian in our school. Jadi saya adalah pustakawan di sekolah kita ya. Dan di sini Miss Ririn akan menyampaikan tips atau cara dalam mereview buku. Nah, sebelumnya perlu Miss Ririn sampaikan apa itu review buku. Jadi, review buku adalah pendapat kita yang kita tulis tentang sebuah buku yang sudah kita baca, yang tujuannya untuk mengajak atau memberi gambaran kepada orang-orang yang belum membaca buku tersebut. Nah, tetapi satu catatannya adalah dalam mereview buku kita itu tidak boleh menceritakan terlalu banyak tentang isi buku tersebut. Nah, kenapa alasannya nanti kita ulas ya. Yang pertama, langkah pertama ketika kita akan mereview buku adalah membaca buku tersebut hingga selesai ya. Dan yang kedua, ini yang penting. Yang kedua, kita membuat atau menceritakan kembali isi buku yang sudah kita baca dalam satu paragraf saja. Nah, inilah kenapa menceritakan buku tersebut itu tidak boleh terlalu banyak, karena nanti bisa spoiler. Sama seperti mereview film atau mereview karya-karya yang lainnya, mereview buku itu diusahakan tidak spoiler, karena kalau kita spoiler ya kan pembaca itu kan bisa baca sendiri gitu kisah itu. Jadi itulah kenapa review buku itu lebih kepada pendapat kita atau moral value, hal-hal yang kita dapat dari membaca buku tersebut. Contoh, Miss Ririn membaca buku judulnya Sobat Sakit. Di dalam reviewnya, Miss Ririn akan menjelaskan secara singkat atau menceritakan kembali secara singkat isi buku ini. Buku ini bercerita tentang 3 sahabat yang kuliah di kampus yang sama. Ceritanya tidak jauh-jauh dari tugas kuliah, kemudian kehidupan anak kosan, kemiskinan anak kosan, kemudian sampai kisah-kisah menarik tentang KKN yang mistis, KKN-nya ada cinloknya gitu. Nah, tetapi dengan penyampaian yang terlalu hiperbola atau mungkin itu gaya bercerita si penulis, membuat buku ini sangat menarik dan menghibur pembacanya gitu. Nah, itu kan satu gambaran singkat tentang isi cerita buku ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan buku yang kalian baca, misalnya buku itu ensiklopedia, misalnya itu novel atau kumpulan cerpen atau yang lainnya. Yang kedua, beri pendapat kalian tentang buku tersebut. Nah, pendapatnya ini harus seimbang antara objektif dan subjektif. Objektif itu maksudnya kita adil dalam memberikan pendapat tentang buku itu gitu. Jangan kita karena nggak suka sama penulisnya kita menjelek-jelekan atau yang lainnya begitu ya. Misalnya di dalam memberi pendapat ini kita bisa kasih pendapat tentang covernya, misalnya covernya menarik atau enggak gitu. Kemudian alur penceritaan, bagaimana penulis menyampaikan ide-idenya lewat buku itu. Kemudian bisa dengan penokohan kalau itu novel, dengan karakteristik tokoh-tokohnya gitu ya, atau dengan pemilihan judul yang penulis pilih judulnya. Nah, atau moral value yang kalian dapatkan dari buku tersebut gitu. Jadi lebih kepada kesannya kalian membaca buku itu. Nah, ini porsinya itu boleh banyak gitu. Nanti ada contoh
review buku di description box. Miss Ririn akan cantumkan di description box. Teman-teman bisa lihat nanti, bisa dijadikan contoh. Nah, yang ketiga itu kita memberikan rekomendasi. Nah, buku ini cocoknya untuk siapa gitu kan? Nanti kan teman-teman akan membaca buku yang berbeda-beda ya, friends. Jadi kalian di dalam review itu bisa menyampaikan tentang rekomendasi buku itu cocoknya dibaca oleh siapa. Contohnya nih, buku ini, buku yang Miss Ririn review, Sobat Sakit. Menurut Miss Ririn, buku ini, buku Sobat Sakit, ini cocok dibaca oleh mereka yang usianya belasan hingga 20 tahun ke atas, tidak cocok untuk anak-anak. Nah, tetapi spesifiknya di usia belasan sampai 20-an tahun itu mereka yang mencoba menyukai aktivitas membaca, tetapi mereka belum menemukan buku yang tepat. Nah, karena buku ini menurut Miss Ririn itu ringan dan mudah dimengerti, maka buku ini cocok untuk mereka. Jadi karena menurut Miss Ririn, kesan yang Miss Ririn dapat dalam membaca buku ini tuh menyenangkan, ini sepertinya cocok untuk mereka yang pemula dalam membaca gitu ya. Setelah memberi rekomendasi, selanjutnya kita boleh mencantumkan quotes atau kutipan menarik dari buku tersebut tanpa mengurangi ya. Misalnya itu ada 2 atau 3 kalimat gitu, terus kita buat quotes. Nah, itu kita cantumkan juga halamannya. Tujuannya supaya yang membaca review buku kita itu semakin tergoda lah ya, istilahnya begitu, semakin wow, buku ini kayaknya bagus nih gitu. Nah, di situ kita boleh kasih, tapi jangan banyak-banyak ya quotesnya, itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak sama aja kita nyalin bukunya. Nah, yang selanjutnya setelah kita mencantumkan quotes, selanjutnya kita memberikan identitas buku. Nah, identitas buku itu seperti apa sih ya? Identitas buku itu meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, terus tebal halaman, boleh kita cantumkan juga ISBN-nya, dan yang terakhir kita kasih preview atau reviewer. Siapa kalian, nama-nama kalian ya. Nah, dari mana kita dapatkan informasi itu? Biasanya identitas buku itu ada di halaman-halaman awal buku. Nah, nih contohnya seperti ini di sini ya. Di sini ada penulisnya, kemudian lengkap ya. Tapi kita mungkin penulis, penerbit, gitu-gitu aja ya. Nanti contohnya ada di link ya, kalian bisa klik. Nah, itu dia cara-cara dalam mereview buku ya. Yang pertama, kita tentu saja harus membaca bukunya, kemudian kita memberikan ulasan atau menceritakan kembali isi buku dalam satu paragraf saja. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu kita kasih pendapat kita tentang buku tersebut. Pendapatnya itu bisa dari banyak sisi ya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita boleh memberikan quotes dari buku yang sudah kita baca. Nah, terus yang terakhir kita beri identitas buku yang sudah kita baca. Nah, sebenarnya format-format mereview buku ini nggak kaku ya, friends. Jadi bisa identitasnya tuh bisa di atas, terus menceritakan kembalinya juga bisa di tengah, begitu ya. Jadi bisa nggak terlalu kaku. Jadi kalian boleh nanti explore gitu. Ya asalkan jangan yang nggak nyambung juga. Nanti misalnya menceritakan kembalinya tuh kayak ditaruh di terakhir sendiri, terus kayak ya usahakan ulasan kita atau tulisan kita tentang buku tersebut itu nyambung saja dan nggak perlu kaku. Oh, ini menceritakan kembalinya harus di awal nih gitu. Itu nggak perlu kayak gitu. Jadi nanti bisa dilihat juga contoh-contoh lainnya yang ada di link yang Miss Ririn kasih. Di situ ada berbagai gaya menulis review bukunya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial ini, sudah menonton cara ini. Semoga nanti tugas mereview bukunya lancar dan
See you, bye-bye!